Saya belum melihat negara yang secara konkret membantu Hamas, ya. Hanya sebatas statement, ya. Statementnya intinya adalah concern, mengharapkan dialog antar pihak-pihak yang bersengketa, kemudian juga harapan dari Palestina sendiri untuk membawa masalah ini ke Liga Arab. Oke, ada dampak psikologis kalau dibawa ke Liga Arab karena akan mempertemukan Arab di satu sisi dan Palestina di situ melawan Israel yang sendirian. Tentunya ini menimbulkan rasa percaya diri Liga Arab, di mana ternyata Israel itu ternyata tidak sekuat yang didengung-dengungkan selama ini, kan. Namun saya terkesan dengan statement yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Rusia yang sangat simpatik dan langsung memberikan kritik atas masalah. Beliau mengatakan, kalau tidak salah namanya Maria Zakharova, jubir Kemlu Rusia, mengatakan bukan hanya menahan diri, tapi pihak Barat termasuk Israel hendaknya mengikuti resolusi-resolusi yang sudah dibuat oleh dunia selama ini, yang selama ini mereka anggap enteng dan mereka terbengkalaikan. Kemudian juga harapan dari Rusia bahwa salah satu cara terbaik adalah membuat suatu ibu kota baru di Yerusalem Timur untuk Palestina. Kemudian ide-ide two-state solution ini hendaknya dijalankan terus. Jadi ternyata Rusia berani bersikap. Kemudian juga kritiknya atas praktek-praktek HAM yang dilanggar terus-menerus oleh Israel bersama Amerika Serikat. Khusus hari ini, kan, Amerika Serikat datang dengan satu kapal induk yang dikiringin oleh escort, didampingi oleh mungkin kapal selam di sekitar situ, kemudian kapal-kapal pengamat di atas, kemudian juga pesawat tempur lengkap di situ. Cuman masalahnya, Anda ini datang, are you part of the problem or part of the solution, begitu? Karena dunia ini udah jengah melihat Amerika Serikat yang selalu duet dengan Israel, tapi lupa, begitu, bahwa untuk penyelesaian ini harus melibatkan kekuatan-kekuatan internasional, kemudian juga like-minded countries istilahnya, dan juga melibatkan masyarakat Palestina itu sendiri. Misalnya saya belum melihat dari statement Pentagon berbicara soal misalnya pelatihan masyarakat, misalnya pemulihan trauma masyarakat. Saya belum melihat kata kunci itu. Juga saya belum melihat misalnya penanggulangan air bersih misalnya. Itu belum kelihatan. Jadi tampaknya kalau Amerika Serikat tetap bersikap sangat pro Israel dan tidak mempedulikan kepada masyarakat Palestina yang sedang mengalami proses genosida ini, maka posisi Liga Arab akan semakin kuat dalam berhadapan dengan Israel. Saya pikir begitu. Dan juga tentunya Palestina harus datang dengan ide, ya. Jangan sampai menganggap bahwa Liga Arab itu adalah pengelompokan secara politik, militer, dan diplomatik. Tidak. Tentunya harus diusahakan bahwa Liga Arab ini membuka payung yang memberikan penyelesaian atas krisis yang sekarang sekali dan untuk terakhir kalinya. Kira-kira begitu. Ya, sehingga sebagai penutup, Pak Reza, melihat sikap Indonesia hingga saat ini seperti apa? Saya pikir kita masih normatif, ya, encouraging istilahnya tuh, mengharapkan masing-masing pihak itu meredakan ketegangan, kemudian dialog. Oke. Cuman alangkah bagusnya kalau Palestina bergerak lewat jalur Liga Arab, kita bergerak lewat jalur lain. Misalnya jalur ASEAN, jalur Organisasi Konferensi Islam, dan juga jalur gerakan non-blok. Dan dalam kondisi seperti ini tidak ada salahnya Indonesia memprakarsai pemungutan suara di Dewan Keamanan, di Majelis Umum PBB, persis seperti situasi yang kita hadapi saat adanya krisis antara Rusia dan Ukraina, dan kita sangat aktif di Majelis Umum PBB. Semoga Indonesia bisa mengambil langkah-langkah ini.